pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan kami di acara berita tayangan PDTV. Ada beberapa berita dan informasi untuk Anda yang telah kami siapkan. Di antaranya, Le Pandai, sebuah tempat liburan bernuansa desa, tetap diminati wisatawan asing. Sajian spesial mengenai pembuatan pupuk organik atau kompos secara manual. Pelepasan siswa-siswi SMK Pertiwi dan SMA Negeri 1 Ciampea. Baik pemirsa, mari kita simak berita selengkapnya. Untuk menarik wisatawan berkunjung, tidak selalu harus membangun sarana yang wah, fasilitas yang mewah, dan menanam modal dengan jumlah yang wow. Fakta yang terjadi di Le Pandai, sebuah tempat liburan yang terletak di lereng kaki Gunung Salak di Kabupaten Bogor, membuktikan bahwa walaupun dibangun dengan konsep konstruksi sederhana, dengan investasi yang tidak terlalu mahal, ternyata mampu menarik banyak wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ide dan strategi yang digagas oleh Disa Dilaga, sang pemilik dan sekaligus pengelola Le Pandai, yang kemudian dituangkannya ke dalam konsep pembangunan tempat liburan, memang berbeda dari kebanyakan pengembang objek wisata berbasis modal. Disa melihat di zaman now orang-orang cenderung semakin sibuk dengan segala aktivitasnya. Sudah pasti bergumul di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan yang cenderung saling berkompetisi, terutama di kota-kota besar. Orang-orang merasa tegang, penat, jenuh, dan lelah, serta merasa energinya terkuras. Karena itu diperlukan relaksasi dengan berkunjung ke tempat-tempat liburan yang bernuansa tenang. Nah, orang-orang yang mencari ketenangan itu yang dilihat Disa sebagai segmen pasar wisata potensial. Tak hanya itu, pasangan yang sedang berbulan madu dan orang yang mencari inspirasi juga tak lepas dari target bidikannya. Di lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi yang dia tempati bersama istri dan anak-anaknya, Disa membangun 4 unit bungalow, hanya berjarak beberapa meter dari rumahnya. Tempat liburan Le Pandai dibangun sederhana, jauh dari kesan mewah. Lingkungannya pun ditata sederhana dengan tetap menjaga keaslian sebuah lingkungan desa yang bernuansa tenang, sunyi, dan sejuk, namun tetap terlihat asri dan indah. Setiap bungalow berdinding kayu dan kaca, beratap penting. Setiap bangunan terdiri dari 2 ruangan, yaitu ruang utama berlantai papan yang juga berfungsi sebagai tempat tidur, dan ruang kamar mandi. Tak ada pesawat TV di ruang utama, kecuali hanya tempat minum Spencer. Di ruang kamar mandi tak ada bak mandi, kecuali shower dan kloset duduk. Berjarak agak jauh dari perkampungan penduduk, keempat bungalow berdiri menghadap ke hamparan sawah di utara, yang pada saat diliput oleh PDTV sedang ditanami padi yang terlihat menguning dan siap dipanen. Di belakangnya, di sebelah selatan, nampak bukit hijau pada hamparan lereng kaki Gunung Salak. Nah, para pemirsa, bagi Anda yang ingin sejenak melepas rasa penat, atau sedang berbulan madu, atau sedang mencari inspirasi, coba kunjungi tempat liburan Le Pandai yang berlokasi di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Tarifnya seperti tertulis pada tayangan ini, cukup murah loh. Selamat menikmati liburan Anda. Urang lir ibarat wayang, musik malikna kudalang, anu tewasa. Di saat harga pupuk, baik pupuk industri maupun pupuk kandang, terus merangkak naik, memproduksi sendiri kompos merupakan solusi terbaik. Kompos adalah salah satu jenis produk pupuk organik yang memiliki beberapa keutamaan. Selain bisa diproduksi secara manual dalam volume kecil-kecilan, kompos juga aman bagi kesehatan dan lingkungan. Mudah dikemas dan disimpan, bahan bakunya pun gampang didapat. Kompos aman bila tersentuh tangan dan tidak menimbulkan aroma bau bila tercium. Tak hanya itu, kompos juga tidak memiliki efek samping bagi manusia usia muda di kemudian hari, karena sering mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang ditanam menggunakan pupuk jenis ini. Bahan baku kompos, selain daun, ranting, dan akar pepohonan, juga bisa berupa limbah sayur-sayuran dan buah-buahan yang berasal dari rumah-rumah tangga.
baik yang masih segar dan masih basah maupun yang sudah mulai kering. Bahan baku kompos harus dicacah terlebih dahulu menjadi potongan-potongan kecil agar cepat kering dan busuk untuk bisa segera diserap oleh akar tumbuhan yang ditanam. Namun bahan baku yang telah dipotong kecil-kecil dalam keadaan masih segar dan basah atau disebut kompos mentah, jangan langsung ditaburkan ke dalam lubang tanah atau pot yang akan ditanami, karena kompos mentah itu akan mengalami proses fermentasi terlebih dahulu dan menimbulkan hawa panas sehingga berakibat tanaman lambat tumbuh atau bahkan mati. Cepat atau lambat proses pengeringan kompos mentah tergantung pada iklim. Di musim kemarau, kompos mentah bisa langsung dijemur. Cepat atau lambat proses pengeringan juga tergantung pada tinggi atau rendahnya daya sengat sinar matahari. Sedangkan di musim hujan, kompos mentah bisa dimasukkan ke dalam kantong atau karung plastik, lalu diikat agar kedap udara. Kemudian dikubur di dalam tanah minimal 3 hari dan 3 malam. Dalam proses fermentasi, kompos mentah menimbulkan hawa panas sehingga menjadi layu atau disebut kompos setengah jadi. Setelah itu diangkat dan ditiriskan. Jika tidak hujan dan matahari bersinar, kompos setengah jadi itu bisa langsung dijemur. Ke depan, pupuk organik khususnya kompos memiliki prospek untuk bisa diproduksi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi proyek-proyek besar perkebunan sayuran dan buah-buahan organik. Di Indonesia sekarang sudah mulai ada beberapa supermarket yang khusus menjual sayur-sayuran dan buah-buahan hasil penanaman dengan menggunakan pupuk organik. Prospek tersebut terjadi seiring banyaknya masyarakat di negara maju yang sadar akan kesehatan dan bahaya pencemaran lingkungan. Mereka hijrah dari mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang ditanam menggunakan pupuk industri ke sayur-sayuran dan buah-buahan yang ditanam menggunakan pupuk organik. Urang lir ibarat wayang usik malikna kudalang anu tewasa tewenang beureum hideung kumadalang apan hirup ngalalakon sapertos dina sinetron caritana kedah pisah nyaha nu bisa dipondak urang teu bisa embung najan aku terasa gandrung urang
sekolah ini. Ingatlah, di setiap langkah perjalanan kalian ada peranan mereka yang selalu memberikan dukungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pembina Yayasan, Ibu Parahlasari, Ibu Wakil Ketua Yayasan, Bapak Rian Arafat ST, Ibu dan juga Bapak keluarga Saidul Mukminin, yang ibu-ibu para alumni SMK Mutiwi ini yang nantinya akan memberikan testimoni ibu-ibu yang di depan ini adalah ibu-ibu yang sudah sukses, yang sekarang selain sebagai direktur juga mengajar dan sebagai dosen, yang nantinya akan memberikan satu juga penjelasan bahwa sekolah di SMK itu bisa loh gitu kan. Nah sekali lagi SMK bisa, dan juga membawa nama baik sekolah, dan tetaplah Anda kuliah dimanapun tetap berbuat baik sebagaimana Anda sebaik pada saat Anda bersekolah. Esok satu lagu untuk Anda, saya tutup dengan satu buah lagu, esok kan masih ada. Wajahmu pandang dengan gemas, mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Ya muslim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Lulus 180. Alhamdulillah lulus 100%. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak? Ya, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Yayasan beserta jajaran, yang saya hormati istilahnya ada pengganti transport dan lain sebagainya. Ibu Bapak sekalian, di SMK ini memang intinya mempersiapkan putra-putri untuk Bapak dan Ibu bangga bisa meluluskan siswa-siswi seperti ini, karena sekolah yang usianya itu sudah tua tentunya punya nilai plus atau nilai tambah di dunia usaha dan dunia industri, dan tentunya anak-anak sekalian juga sama ya. Kalau sekolah di mana? Pertiwi. Oh, Pertiwi itu berdiri dari tahun 88 ya. Ini Ibu saya serahkan ya Ibu, ini ya, mudah-mudahan ada manfaat ya. Satu lagi payang nggak ada kan? Untuk foto ya, yang kedua ya, ya, dapat dulu payang. Kenakalan remaja banyak terjadi di wilayah kita. Peredaran narkoba banyak terjadi di wilayah kita. Perjudian online banyak terjadi di wilayah kita. Jangan sampai anak-anakku, siswa-siswi yang hari ini dilepaskan oleh sekolah kembali ke orang tua, menjelang mendapat pekerjaan, menjelang masuk kuliahnya, tergoda dengan 3 hal tersebut. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat untuk merayakan acara pelepasan siswa-siswi SMK Pertiwi Cibunggulang angkatan ke-36. Teman-teman yang saya banggakan, waktu yang telah kita habiskan dalam menempuh pendidikan selama di SMK ini tentu meninggalkan banyak kenangan manis dan pengalaman yang tersimpan di lubuk hati kita. Setiap sudut di sekolah ini meninggalkan memori tersendiri bagi kita semua. Berdinamika dengan teman-teman organisasi, teman kelas, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang kita ikuti
ikuti selama berada di sekolah ini. Di samping itu, kemampuan dalam diri kami untuk berorganisasi pun difasilitasi, dikembangkan melalui wadah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, sehingga memberikan kami nilai lebih untuk menjadi siswa yang berkualitas. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Dewan Guru, terutama Yayasan Saidul Mukminin yang sudah memberikan begitu luar biasa pelajaran-pelajaran sehingga saya bisa berdiri di sini. SMK Pertiwi angkatan tahun 2001, berarti sudah 23 tahun berlalu Bapak Ibu, dan di samping saya sahabat seperti kepompong, ini kepompong saya dan kami berdua sudah menjadi kupu-kupu yang cantik alhamdulillah, namun di usia 40 lebih saat ini Bapak Ibu. Saya begitu banyak cerita di SMK Pertiwi, namun ada satu cerita yang harus saya tularkan kepada teman-teman. Saat itu saya tiap hari Bapak Ibu saya selalu dihukum karena saya tidak disiplin. Saya selalu kesiangan, sudah diminta mengutin sampah, punten, sudah dipoe ya, dijemur, udah kayak ini banyak sekali. Nah, tapi itu pelajaran buat saya. Ternyata kalau kita memang tidak disiplin, semua apapun pekerjaannya tidak akan selesai. Dan itu sangat membekas di hati saya, bukan berarti saya benci, tetapi itulah pelajaran yang luar biasa yang bisa saya ambil. Ketika kita disiplin dalam berbagi waktu, disiplin bekerja, disiplin sekolah, disiplin apapun, insya Allah kita akan menjadi seseorang di mata pelukan yang sangat dirindukan bagi sebagian orang. Nah, genggaman, tatapan, serta pelukan yang karena hari ini anakmu telah berhasil melewati masa-masa menuntut ilmu di sekolah. Ayah, Ibu, hari ini aku sambut langkahmu, bukan lagi dengan rekan manja dan aduan tentang segala urusan. Hari ini aku mencoba menuangkan segala bentuk pengabdianku berbentuk prestasi dalam beribu harapan, menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kau akan jadi orang tua seperti Dayana, wilujeng siang, aduh, iya, lala, jadi jauh. Wakil Ketua Yayasan Saidul Mukmin Bapak Rian Arafan ST Wilujeng Sumping. Oke teh hilap ka Bapak Pengawas Wilujeng Sumping Bapak Pengawas. Oke teh hilap oke nya ka Pak Komite. Kita ikut dulu ya Pak ya. Saya. Sor, kebayut. Wakil Ketua Yayasan Saidul Mukmin Bapak Rian Arafan ST. Sumangga dihaturanan.
Ini puji ka Gusti anu sifat Rahman Rahim welas asih ka makhlukna laksana ala sisingan berikan tepuk tangan yang meriah untuk siswa-siswi berprestasi SMK Pertiwi. Ya, iya, kau, ya. Saya tahu sonca anu tiasa kasanggakeun mung saukur lisan anu tiasa ngedal ku kecap hatur nuhun kana sagala ilmu anu maslahat pikeun dunia tur akhirat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sifa Aulia. Hera Cindy Kaula. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Hera Cindy. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Dengan tema Memogi Jejak Ulang